Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa tiap langkah yang kita ambil, tiap nafas yang kita tarik dan tiap keputusan yang akan mewarnai kehidupan kita, kita ambil bersama dengan Tuhan karena Dia yang atur kita, Dia yang tentukan, dan kita percaya kalau kita nurut sama rancangan Tuhan, pasti hal-hal baik terjadi. Tiap langkahku NKB 188, tiap langkahku NKB 188, bait pertama hingga yang kedua, kita pujikan bersama-sama. NKB 188, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku taat Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Ia dekat. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau selalu menuntun langkah hidup kami, dan kami percaya bahwa hari ini kami juga mau berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan buka dan lanjutkan bacaan kita dari 2 Raja-Raja 10, 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 28. 2 Raja-Raja 10, 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 28. 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 28. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu, supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal. Tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga di rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini pun satupun yang dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal.
Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban kesembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu dapat menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu." Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka dan seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang, kemudian masuklah tentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gudang rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Cabutin rumput. Kemarin waktu saya ingat waktu di anak-anak sekolah minggu lagi latihan, saya lihat itu rumput-rumput di Karangsembung itu sudah mulai ada ilalang-ilalangnya ya. Walaupun sama sebenarnya sejenis ya ilalang sama si rumput. Cuman ada tanaman-tanaman benalu tuh mulai dikit-dikit ya. Jadi dicabut-cabutin sama Pak Okju, kalau nggak salah waktu sambil nunggu cucunya saya lihat dia nyabut-nyabutin gitu kan. Kalau bicara soal nyabut-nyabutin benalu tuh kan memang kalau nyabut itu jangan cuman batangnya aja sampai ke akar-akarnya. Karena kalau akarnya masih tinggal dia masih bisa tumbuh lagi. Bahkan ketika udah kita cabut akarnya masih bisa tumbuh lagi terus gitu kan. Jadi kalau mencabut yang namanya ilalang, benalu, parasit jangan pernah setengah-setengah. Harus sampai ke akar. Nah, dalam bacaan kita juga ini terjadi sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yehu. Dia idealis, dia tuh pengen pokoknya nggak boleh ada penyembah Baal lagi. Dia belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulunya dan dia tahu kalau Tuhan itu nggak suka kalau kita menyembah Baal, menduakan Tuhan nggak suka. Sehingga dia dengan cara taktiknya tadi yang gimana caranya nih sampai harus ke akarnya nih, dia kumpulin semua orang. Ya memang terdengar sadis banget ya kalau orang pada masa kita ini gitu ya. Tetapi apa yang dia lakukan yang kita mau teladani bukan sikapnya, membantainya itu nggak benar, tetapi bagaimana keseriusannya dia untuk supaya umat bisa kembali. Karena kadang-kadang Nabi Baal ini mempengaruhi masyarakat dan tindakan mereka juga ekstrim. Nabi Baal ini juga kalau ada orang nggak nyembah Baal, orang yang nyembah Tuhan Yahweh kita, itu malah dibunuh juga gitu. Jadi keji juga nabi-nabi ini, mereka juga tindakannya model gitu. Kalau nggak ikut Baal, kalau masih nyembah dengan agama menyembah Yahweh, disikat habis gitu. Jadi yang jadi korban masyarakat kecil gitu. Sehingga Yehu melakukan ini supaya harus beres tuh, nggak boleh lagi misalnya ada ternyata ada yang sembunyi dan kabur. Nah, bicara soal sampai ke akar, begitu juga dalam hidup kita hari ini. Ada hal-hal sifat-sifat yang perlu memang kita cabut sampai akar gitu ya. Kadang-kadang kita udah misalnya, Tuhan aku nggak mau marah-marah lagi, Tuhan aku mau rajin lagi, Tuhan aku tidak mau mendua hati, Tuhan kita banyak janji gitu sama Tuhan. Tapi kadang-kadang tuh dosa kalau kita nggak cabut sampai akar dia akan muncul lagi. Ya kita tahu sih Tuhan kita pengampun ya, cuma memang kadang-kadang yang muncul-muncul itu kalau kita nggak serius bener-bener sering kita pangkas sifat-sifat buruk kita itu, kita nggak pangkas aja kan tumbuh lebat banget gitu ya. Sehingga mari sama-sama hari ini kalau ada sifat-sifat buruk yang mau kita pangkas, kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah nih Tuhan, aku nggak pengen kayak gini. Aku tahu mungkin orang lain lihat kita biasa-biasa aja, sifat buruk kita nggak kelihatan sama orang, tetapi Tuhan yang tahu isi hati kita. Kalau ada yang buruk itu minta Tuhan cabut. Tuhan masih ada iri hati di hati saya, Tuhan masih ada kesombongan. Walaupun nanti Tuhan ambil akan tumbuh lagi sama seperti rumput kan, tapi setidaknya kita cabut sampai akar supaya dia kalaupun lebat dia tumbuh nggak begitu panjang. Begitu juga karakter kita, kita minta Tuhan cabut. Kalau misalnya saya ngurangin nggak iri hati, tapi iri hati masih ada nih, tapi kita minta sama Tuhan cabut. Karena satu saat ketika udah dicabut pun masih mungkin dia datang lagi, tapi setidaknya kita udah sadar dan mawas diri. Mari sama-sama hari ini kita juga minta Tuhan kalau ada sifat-sifat kita yang nggak bagus, yang kurang berkenan, atau mungkin sebenarnya kita ngerasa biasa aja, tapi orang sudah mulai sering bilang, harusnya kamu jangan kayak gini, aduh si ibu ini kenapa gini sih, atau si bapak ini kenapa sih kayak gitu. Kita harus mawas diri dan minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan mampukan kita dan kita percaya kalau kita pangkas, hidup kita jadi indah. Sama kayak taman, kalau taman sering dibersihin, sering diberesin, pasti jadi indah. Orang akan nyaman,
Orang yang melihatnya juga akan memuji si taman ini dan yang mempunyai taman ini. Tuhan mampukan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu, boleh diingatkan kembali. Kadang kami suka menyisakan dosa, akarnya masih ada. Kami rindu Tuhan sifat-sifat buruk kami angkat. Kami yang punya kemarahan, kami yang suka kurang sopan, kami yang suka iri, kami yang suka menghakimi orang lain, kami yang punya sifat-sifat yang gak berkenan. Tuhan, kami rindu Tuhan angkat itu. Kami ingin babat, kami nggak mau kompromi sifat-sifat buruk itu. Walaupun mungkin kami merasa biasa aja, nyaman-nyaman aja, tapi orang di sekitar kami nggak nyaman dengan keadaan kami. Dan kami percaya bahwa tidak ada satupun yang mendengarkan Genta Sabda ini sudah sempurna. Masih perlu dipangkas. Tuhan, tolong kami masing-masing, kami nggak mau sibuk menghakimi orang lain, bela hidup kami masing-masing kami perbaiki, dan kami percaya hidup kami akan indah di hadapan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.